Halo saudaraku, apa kabar? Salam jumpa kembali di renungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua tetap semangat ya, tetap sehat dan tidak kurang sesuatu apapun karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Amin. Baik, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, pekerjaan kita dimanapun saudaraku berada, baiklah kita berikan hati kita, pikiran kita, waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menguatkan kita pada hari ini, yang menjadi renungan untuk kita, sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP, diambil dari kitab Ayub pasal 10 ayat 12, dikatakan demikian. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Sebagaimana kita tahu, Ayub itu adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang menderita, yang mengalami penderitaan yang sangat berat sekali. Dan bahkan kalau kita mengalami penderitaan yang dialami oleh Ayub, yang mungkin kita tidak bisa lagi berkata apa-apa. Jangankan seperti Ayub, setengah atau seperempat saja penderitaan yang dialami oleh Ayub kita derita. Ya, mungkin kita sudah putus asa, mungkin kita sudah bersungut-sungut, mungkin kita sudah lari dari hadapan Tuhan. Tetapi disinilah keteguhan iman seorang Ayub menjadi pembelajaran bagi kita di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kehilangan harta kekayaan dan bahkan anak-anak yang dia kasihi, dan juga ada istrinya juga yang mengutuki dia kalau sudah penderitaan yang dialami. Tetapi saudaraku, dari mulut Ayub masih keluar kata-kata yang indah, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawa. Dia masih mengakui itu. Ya, dia masih mengakui itu. Ya, bisa-bisa saja semua harta kekayaannya hilang. Anak-anak yang dia sayangi bisa habis semua karena kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian istrinya mengutuki dia, memaki-maki dia, dan sahabat-sahabatnya juga ya seolah-olah menyudutkan dia, mempersalahkan dia. Dan yang tadinya dia seorang yang dikagumi, seorang yang disegani, seorang yang dihormati, tiba-tiba dia harus berbaring di atas debu karena kulitnya juga melepuh ya, karena penyakit yang dia derita. Kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Tetapi biarpun semuanya itu dia alami, hatinya dan imannya tidak bisa diganggu oleh siapapun, bahkan iblis sekalipun tidak mampu menggoyahkan dia. Itulah saudaraku kehidupan, keteguhan hati dari seorang Ayub, sehingga dari mulutnya masih keluar kata-kata ini, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Memang benar, ini jugalah yang menjadi pengakuan kita kepada Tuhan ya. Ini jugalah yang harus kita ungkapkan ketika kita menghadapi persoalan di dunia ini. Ketika kita menghadapi penderitaan, ya janganlah dulu seperti penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tetapi kita harus selalu tetap mengakui bahwa hidup kita dan kasih setia Tuhan itu dikaruniakan kepada kita, sehingga kita selalu tetap di bawah pemeliharaan, pengawasan, dan juga di bawah kendali Tuhan. Sehingga ketika kita sama seperti Ayub melewati derita demi derita, akhirnya happy ending kehidupan dia sangat luar biasa. Itulah kita saudaraku, kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Bisa saja harta kekayaan itu hilang dan yang lain-lain, tetapi iman kita, hati kita tidak bisa dihilangkan oleh hal apapun. Itulah rahasia ilahi yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Marilah kita hidup dengan setia, dengan tekun, untuk selalu tetap
hidup bersahabat dengan Tuhan, bergaul karib, akrab dengan Tuhan. Ayub juga sebelum dia mengalami penderitaan, hidupnya adalah hidup yang penuh akrab. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Nah, ketika penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya, tetapi satu hal yang tidak bisa diambil dari dia adalah keteguhan hatinya. Itulah penjagaan pemeliharaan Tuhan. Dan orang yang bertahan dalam penderitaan itu dan selalu tetap hidup berserah kepada Tuhan, itulah yang pada akhirnya akan memperoleh berkat-berkat yang berlimpah. Karena Tuhan menggantikan kepada dia kehilangan yang dia alami, Tuhan gantikan berlimpah-limpah kepada Ayub. Demikian juga lah kita, saudaraku. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan kasih setia dan juga pemeliharaannya, menjagai nyawa kita dimanapun kita berada. Marilah kita dengan hati yang teguh dan juga kesetiaan dan kepatuhan kita hidup bergaul dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, supaya kita selalu tetap kuat dan teguh di dalam iman, tidak gampang diombang-ambingkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami melalui perjalanan kehidupan Ayub yang penuh dengan penderitaan, tapi pada akhirnya dia akan memperoleh happy ending kehidupan yang sangat luar biasa. Tuhan menggantikannya berlipat ganda kepada dia. Dan meskipun di tengah penderitaan, dari mulutnya masih keluar hidup dan kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan berikan kepada dia, menjaga nyawanya. Demikian jugalah kami Tuhan, supaya kami jangan gampang berputus asa ketika kami menghadapi cobaan demi cobaan. Tuhan yang menjagai, memelihara kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dan juga terutama jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi berkat yang berlimpah kepada mereka. Dan yang sekolah, memberi hikmat kebijaksanaan, dan yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka mendapatkannya. Yang susah, yang berbeban berat, yang berkebutuhan khusus, Tuhan beri kekuatan. Ya Allah Bapa di sorga, berilah kesehatan, kesembuhan kepada yang sakit. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah ini Allah Bapa di sorga. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku renungan kita pada hari ini. Hiduplah bergaul dengan karib dengan Allah Bapa di sorga, dan selalu tetap mengakui bahwa hidup dan kasih setia Tuhan itu dilimpahkannya kepada kita. Selalu tetap bersyukur hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.